Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kailues, Balai Guru Penggerak Aceh. Pada hari ini kami akan melakukan proses coaching dalam supervisi akademik. Saya sebagai observer, nama saya John Kennedy SPDGR dari SD Negeri 12 Terangun. Selanjutnya sebagai coach rekan saya Sadim SPDI dari SD Negeri 10 Terangun. Selanjutnya sebagai coach rekan saya Fajri Hayanti SPD SD, saya dari SD Negeri 3 Tripejaya. Baik. Assalamualaikum Pak Sadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Pak Sadim, sebelum kita mulai melakukan proses coaching bersama dengan coach Anda, di sini saya akan menyampaikan pada tahapan coaching dalam supervisi akademik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga pasca observasi. Pada tahapan pra-observasi ini saya akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Pak Sadim tentang kompetensi yang ingin ditingkatkan Pak Sadim terhadap coaching, kemudian kompetensi yang ingin Bapak Sadim tingkatkan terhadap kompetensi diri Bapak Sadim sendiri. Kemudian pada tahap observasi saya akan mengamati Pak Sadim melakukan proses coaching bersama dengan coach Pak Sadim. Selanjutnya pada tahap pasca observasi, di sini kita akan melakukan refleksi. Pak Sadim akan merefleksikan hasil dari proses coaching yang telah dilaksanakan. Apakah Bapak siap untuk kita mulai? Insya Allah siap Pak. Baik, terima kasih. Baik Pak Sadim, sebelum kita memulai kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu terkait alur tirta yang kita gunakan dalam proses coaching dalam supervisi akademik ini. Kalau boleh saya tahu bagaimana pemahaman Bapak terhadap alur tirta itu? Baik Pak, jadi sebelumnya saya sudah konsepkan Pak untuk melakukan percakapan coaching bersama dengan coach saya. Jadi dalam hal ini saya akan tetap dalam alur tirta, yaitu dengan pertama T-nya itu adalah tujuannya, kemudian nanti I-nya mengidentifikasikan, kemudian R-nya yaitu membuat rencana aksinya, begitu Pak. Dan di tahap terakhirnya itu saya akan tetap dalam konsep menerapkan tanggung jawab di sana, begitu Pak. Baik, saya mengira di sini Pak Sadim sudah mengenali betul alur tirta yang akan kita gunakan dalam proses coaching ini. Baik Pak Sadim, sebenarnya kompetensi apa sih yang ingin Bapak tingkatkan dari coach Bapak? Oh iya Pak, saya berharap sekali Pak agar nanti coach saya itu dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, dan kemudian coach saya itu dapat menemukan masalah dari apa yang menjadi hambatan pada dirinya saat ini, begitu Pak. Ya, baik, super sekali Pak Sadim. Kemudian apa sih kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dari diri Bapak sendiri? Ya, tentang diri saya Pak, itu pertama sekali saya akan aktif mendengarkan, menyimak apa yang menjadi permasalahan coach saya. Kemudian saya juga akan memandu untuk melakukan pertanyaan berbobot, begitu Pak, agar kemudian alur tirta itu tercapai berdasarkan yang menjadi tahapannya, begitu Pak. Ya, begitu. Baik Pak Sadim, semoga nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching bersama dengan coach Anda dapat melakukan sesuai dengan tahapan alur tirta yang sudah Bapak sampaikan, dan semoga nanti harapan yang ingin Bapak tingkatkan ini, saya lihat tadi ada beberapa yang ingin Bapak tingkatkan dari alur tirta itu, semoga nanti dapat kita lihat peningkatannya. Ya, begitu Pak Sadim. Sudah siap Pak Sadim? Insya Allah Pak. Ya baik, Siap. terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadim. Ibu Fajri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya melihat Ibu Fajri ini seperti eh, begitu cepat ingin menyampaikan ada sesuatu sepertinya yang ingin didiskusikan ini, Bu Fajri ya. Iya benar sekali, Pak. Saya kepingin cepat berbicara ke Bapak apa yang saya hadapin, permasalahan saya pada saat ini di kelas saya. Oh begitu, Bu. Jadi kira-kira, Bu, tujuan yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti apa itu? Tujuan saya yang saya ingin harapkan ya saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi ini. Saya akan bisa menerapkannya dan melaksanakannya di kelas saya. Iya, Bu. Memang setiap masalah yang kita hadapi kita ingin menemukan solusi, Bu, ya, dengan bercerita kepada orang lain, mudah-mudahan dapat menemukan solusi dan hasil nanti, Bu, ya. Iya. Memang, Bu, kira-kira apa permasalahan Ibu saat ini yang barangkali masih terpikir atau membuat Ibu terbeban begitu, Bu? Kalau boleh Ibu menceritakannya. Pak, saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi pada saat ini di kelas ya, Pak ya. Pada awal pembelajaran di kelas saya di kelas 5 SD, di kelas 5 saya Pak mengajar, masih ada siswa saya Pak yang belum bisa membaca. Yaitu itu sangat membebani saya lah Pak. Kenapa membebani saya Pak? Kalau kita sebagai guru ini, kalau siswa kita masih belum ada yang bisa membaca, kita memberikan pembelajaran itu pun sepertinya agak susah Pak. Karena dia pasti tidak akan paham Pak pembelajaran yang kita berikan. Karena dia belum bisa membaca Pak. Itu yang sangat membebani. Jadi Ibu saat ini wali kelas 5 ya, Bu? Iya Pak, saya sudah berapa tahun ini wali kelas 5. Setiap saya menjadi wali kelas, itulah Pak beban saya. Selalu dapat siswa yang belum bisa membaca Pak. Iya, Bu. Ya, saya juga merasa apa yang Ibu alami ini ya sesuatu yang betul-betul menjadi kendala, Bu. Iya. Ketika anak kita sudah duduk di bangku kelas 5 ternyata belum bisa membaca, ini tentu akan menjadi suatu permasalahan pada diri kita, Bu. Terlebih Ibu sebagai wali kelas, Iya, wali kelas. saya bisa merasakan. Jadi, Bu, kira-kira berapa orang dari murid Ibu ini yang kelas 5 ini yang belum bisa membaca itu ada berapa orang, Bu? Murid saya yang bisa membaca itu Pak ada 1 orang cuma Pak. 1 orang. Dari jumlahnya berapa? Dari jumlah 17 orang siswa saya Pak. Ada 1 orang yang belum bisa membaca. Dia huruf pun belum mengenali huruf lah Pak. Kan jadinya payah ya Pak ya. Iya, betul. Sangat sayang sekali itu yang membebani saya. Bagaimana anak ini maksudnya sayang gitu Pak di waktu kami mengadakan pembelajaran di kelas Pak sama teman-teman yang lain kan Pak. Teman-teman yang lain kalau saya sangat mudah memberikan pembelajaran karena mereka sudah lancar membaca kan Pak. Iya. Yang satu ini lah Pak jadinya sangat sayang lah Pak. Sayang lah, jadi hati saya pun sangat terenyuh lah melihat. Iya. Betul. Saya juga bisa memaklumi hal ini, Bu. Kalau misalkan Ibu bisa membuatkan sebuah rencana misal untuk mengatasi masalah anak ini, kira-kira pendekatan yang akan Ibu berikan terhadap anak ini yang belum bisa membaca ini bagaimana? Pendekatan yang saya usahakan Pak, saya akan memanggil anak siswa saya ini, saya akan menanyakan dia sebenarnya dia dapat masalah apa, kenapa dia beda dengan teman-temannya, kenapa dia belum bisa membaca, belum lancar membaca, seperti itulah pendekatan. Sementara yang lain bisa membaca semua. Yang lain sudah bisa membaca semua. Ya. Pak. Anak ini lagi yang belum bisa membaca, huruf pun dia belum tahu lah Pak, belum mengerti dia huruf. Ya. Padahal dia kan seharusnya kelas 5 itu kan sudah lancar membaca karena mereka itu kan sudah dewasa atau sudah mulai besar lah Pak. Iya, betul. Kecuali kelas 1 kan Pak, itu kan wajar belum lancar membaca. Ya, ini tentu menjadi tugas kita yang sangat berat, Bu. Iya, Tapi untuk sebuah motivasi agar anak-anak ini bisa membaca, kalau misal kita Bu, kita berikan pendekatan secara spesifik kepada murid ini di dalam kelas,
itu bagaimana tanggapan teman-temannya yang lain? Apa hal ini pernah Ibu lakukan? Alhamdulillah Pak, secara spesifik saya sudah melakukannya Pak, sudah mulai saya lakukan terhadap anak-anak. Karena saya sudah bilang terhadap anak-anak dia jangan diejek kalau dia belum bisa membaca, karena dia pun kepingin seperti kalian bisa membaca. Jadi saya harap anak-anak ibu mendukung dia lah, untuk dia semangatin si anak tadi lah, agar dia bisa membaca Pak, mengenal huruf, bisa membaca, biar supaya dia sama dengan teman-temannya yang lain. Alhamdulillah teman-temannya tidak ada yang membuli, mereka sangat mendukung kegiatan ini Pak. Mereka selalu bilang, Bu ajarinlah si Sakirin ini Bu membaca, biar dia bisa sama seperti kami Bu, bisa membaca, biar bisa sama-sama lah mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Berarti anak Ibu tadi namanya Sakirin Bu? Sakirin Pak. Sakirin ini tidak bisa membaca, Tidak bisa, sementara Pak. teman-temannya yang Sudah lain bisa bisa membaca, dan teman-temannya yang lain juga memandu untuk Iya. kalaupun Ibu memberikan Iya. bimbingan khusus kepada dia, teman-temannya yang lain tidak kecewa Tidak, Bu? sangat mendukung Pak, teman-temannya. Artinya didukung penuh oleh Penuh teman-teman. didukung penuh dengan teman-teman. Iya. Karena sebelum saya memberikan pembelajaran untuk anak yang belum bisa membaca ini, saya telah menyampaikan kepada teman-temannya, dia kenapa duduk dekat dengan saya, supaya dia Ibu ajari lebih mudah membacanya. Jadi kalian jangan mengejek dia, itu selalu saya ingatkan Pak. Jadi teman-temannya sangat mendukung. Bu, kalau misal anak Ibu yang bernama Sakirin tadi Bu diskalakan dengan teman-temannya yang lain, kalau misal kita skalakan dari 0 sampai 10, kira-kira anak Ibu yang bernama Sakirin ini berada di angka keberapa dia Bu? Kalau saya skalakan anak saya Sakirin ini Pak ya, kira-kira dia memiliki nilai di atas 5 cuma. 5. Iya. Ya itu kan sesuatu yang membuat kita sangat Iya. bagaimana Bu ya, sangat resah kita Besar, memikirkannya Bu ya. beban lah bagi Ya, saya. sementara sudah kelas 5 namun sekarang membacanya masih Masih. berada di angka 5 Bu ya. Jadi untuk untuk mencapai skala yang yang Ibu inginkan, kalau mungkin mencapai skala seperti teman-temannya kan tidak mungkin Bu ya. Iya. Harapan Ibu untuk mencapai skala yang minimal sajalah begitu Bu, itu berapa kira-kira Bu? Kalau saya melihat Sakirin ini 6 saja atau 7 sudah cukup. Sudah cukup. Ya, karena kan dia tidak seperti teman-teman yang lain kan Pak. Seperti itulah skalanya kira-kira yang minimalnya seperti itulah yang saya harapkan Pak. Kalau 6, 7 seperti itu. 6 dan 7 Bu. Iya. Untuk mencapai skala itu aja sudah sangat membuat kita terbantu begitu Bu ya. Iya, Artinya dia sudah bisa mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya yang lain Bu ya. iya. Karena kalau kita pikir untuk mencapai skala teman seperti temannya yang lain itu mungkin susah Bu ya. Susah, sangat susah Pak. Karena dia tidak mengenal huruf Dia, sama sekali. dia tidak mengenal huruf, apalagi membaca kan Pak, huruf saja dia tidak mengenal Pak. Belum mengenal. Iya, iya. Jadi Bu, kalau kita gali tentang penyebab yang membuat Sakirin ini tidak bisa membaca, mungkin Ibu pernah melihat bagaimana dia di luar sekolah Bu, bagaimana keadaannya, bagaimana bimbingan dari lingkungan begitu Bu? Saya kalau ke rumah orang tuanya belumlah pernah saya ke rumah orang tuanya kan Pak, cuman adalah rencana mau mendatangi orang tuanya agar saya mengetahui keadaannya di rumah bagaimana, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia sehari-hari di rumah. Sudah ada rencana saya Pak sebenarnya, tapi belum saya laksanakan. Tapi saya lihat dari saya lihat dia biasa aja sama teman-temannya, tetap bermain bersama. Pokoknya dia biasa Pak dengan anak-anak yang lain, cuman itu tadi kenapa dia bisa tidak mengenal huruf dan belum bisa membaca, itu yang saya itu Pak. Ya kalau kita lihat dari kesehariannya mungkin tidak ada Tidak kelainan, ada kelainan dan tidak ada masalah, tapi di keluarganya saya belum tahu karena saya belum pernah mengunjungi keluarganya lah Pak.
Untuk lebih memperkuatkannya Bu, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah anak Ibu ini, apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu? Saya sudah memiliki rencana untuk mengatasi masalah anak saya ini. Rencana saya akan membeli buku untuk tuntas membaca Pak, huruf-huruf dulu. Udah itu buku tadi ada yang sudah untuk menggabungkan huruf, dua huruf aja dulu Pak, karena dia kan mau mulai membaca kan Pak. Biasanya kalau anak-anak kelas 1 atau TK saya lihat seperti itu. Sudah ada buku untuk tuntas membacanya itu huruf dulu. Nah itu huruf yang menggabung dua-dua saja, itulah Pak rencana saya ke depannya. Karena di sekolah saya ini kan Pak, ke anak-anak ini kegiatannya orang itu kok pulang sekolah, orang itu kan mengaji. Jadi kalau pulang sekolah saya mungkin nggak bisa mengajak anak itu les. Jadi rencana saya waktu jam pembelajaran di kelas, saya akan setiap harinya akan mendudukkan siswa saya ini di sebelah saya, dan saya akan fokus mengajar dia membaca lah Pak. Luar biasa itu Bu, ide yang Ibu sampaikan itu untuk mengatasi masalah anak Ibu ini sangat luar biasa. Dengan membeli buku khusus untuk dibaca atau mengajar anak ini membaca, mulai dari rangkaian 2 huruf ke huruf begitu Bu ya, agar kemudian anak ini bisa membaca sebagaimana temannya. Ini saya rasa sudah sangat luar biasa Bu, rencana yang akan Ibu terapkan ini ke depan. Dan langkah yang paling spesifik yang akan barangkali lebih cepat Ibu gerakkan untuk mengatasi masalah anak Ibu yang tidak bisa membaca ini, apa kira-kira Bu? Langkah spesifik yang lebih cepat tadi Pak ya, saya akan merencanakannya secepat mungkin Pak. Cepat mungkin melaksanakan tugas ini, dan saya harus sudah bisa menyediakan Pak, menyediakan bukunya, menyediakan waktunya, tempatnya, melaksanakan kegiatan inilah Pak, agar secepatnya siswa saya ini bisa membaca dan mengenal hurufnya. Iya, dengan menyediakan waktu. Dengan waktu saya, ruang konsisten agar kemudian anak ini bisa membaca. Secepatnya. Kira-kira selain hal ini, selain mau memberikan buku misal kepada anak ini untuk diajarkan membaca, hal lainnya yang akan terpikir oleh Ibu untuk dilaksanakan apa kira-kira? Itu tadi Pak, saya akan merencanakan datang ke rumah orang tuanya. Saya akan melihat keadaannya di rumah, kegiatan sehari-hari di rumah, dan saya akan bertemu dengan orang tuanya. Sebenarnya ada apa dengan siswa kita Sakirin ini? Mengapa dia sampai kelas 5 ini kok belum bisa membaca, huruf pun dia tidak tahu? Itu yang mau saya bicarakan kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya tidak pernahkah mengajarinya atau apa? Kan saya belum tahu Pak, karena saya belum pernah berkunjung ke rumahnya lah Pak. Ini juga saya rasa ide yang akan Ibu terapkan untuk langkah kedua ini, yaitu dengan mengunjungi rumah orang tuanya. Ya mungkin bahasanya kita sebut kolaborasi dengan orang tuanya. Itu saya pikir langkah yang sangat luar biasa Bu. Agar kemudian kita mengetahui bagaimana apakah anak ini punya masalah di rumah, atau ya mungkin itu akan dapat ditelusuri ya. Jadi saya rasa ide yang Ibu berikan terkait dengan rencana Ibu ini sangat luar biasa Bu. Untuk mengunjungi rumah orang tuanya ini Bu, kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan? Untuk mengunjungi orang tuanya ini saya rasa kira-kira secepatnya Pak. Mungkin hari Senin ini saya sudah bisa datang ke rumah orang tuanya Pak, rencana saya, agar kami sebagai wali murid dan orang tuanya bisa berkolaborasi untuk menuntaskanlah masalah siswa saya ini, seperti itu Pak. Hari Senin ini Bu ya? Iya, insya Allah hari Senin ini saya akan langsung ke rumah orang tuanya. Saya rasa lebih cepat lebih baik Bu. Iya, lebih cepat lebih baik. Agar kita sebagai guru dan wali kelasnya tidak terbebani lagi, tidak resah lagi melihat keadaan murid ini Bu ya. Jadi dari kedua rencana yang sudah Ibu programkan ini, menurut Ibu hal yang paling segera sekali Ibu lakukan untuk menunjang anak ini agar termotivasi dalam membaca itu apa kira-kira, yang mana itu? Itu tadi Pak, saya
melaksanakannya di kelas tadi Pak, memanggil siswa itu dan langsung mengajarkan dia membaca Pak. Mengajarkan anak ini Iya, membaca. iya, mengenal huruf tadi Pak. Mengenal huruf di ruang kelas. Di ruang kelas Pak. Di ruang kelas. Karena saya sebelumnya sebelum saya mengajarkan anak ini, saya akan menyampaikan kepada teman-temannya, karena si Sakiri ini belum bisa membaca, makanya saya harus lebih dekat dengan dia untuk mengajarkannya. Tapi teman yang lain tetap saya ajarkan. Artinya tidak meninggalkan tugas yang lain. Namun yang lain juga mendapatkan pembelajaran dan si Salihin ini memiliki mungkin bimbingan yang lebih dekat dengan saya. Berarti hanya di ruang belajar saja yang mungkin ibu bimbing. Kalau selebihnya Bu? Kalau selebihnya kayak mana saya bilang tadi Pak, kalau pulang sekolah sebenarnya kan bisa kita buat les kan Pak. Karena anak-anak kami di sekolah ini kebanyakan Pak, orang itu setelah pulang sekolah mengaji Pak ke pesantren. Dan itu orang itu menginap Pak di pesantren. Mau pulang ke pesantren itu pun pagi Pak untuk pergi ke sekolah kita ini. Jadi kan mereka tidak ada waktu Pak kalau pulang sekolah. Hanya ada waktu itu waktu jam pembelajaran. Kalau kita pakai jam keluar main kan sayang. Jadi orang itu nggak ada istirahatnya Pak. Makanya saya rencanakan, itulah rencana saya paling spesifik tadi di dalam kelas. Waktu jam pembelajaran saya memberikan pembelajaran untuk membaca tadi Pak terhadap siswa saya. Oke Bu Fajri, apa yang sudah Ibu sampaikan itu dan cara Ibu dalam merencanakan dan ide yang sudah Ibu sampaikan itu sangat luar biasa sekali Bu, untuk kemudian membantu motivasi membaca anak ini dan menjadi anak yang bisa membaca seperti rekannya yang lain. Ini saya rasa Bu, kita sudah berada di sesi terakhir dari pertemuan coaching kita ini. Kira-kira komitmen akhir yang akan Ibu lakukan untuk dapat menuntaskan motivasi membaca anak ini yang bernama Sakirin tadi Bu, itu apa kira-kira? Motivasi saya itu tadi Pak, saya menyediakan buku-buku pembelajaran yang menarik lah Pak, biar supaya anak saya ini lebih semangat lagi belajar membaca tadi Pak. Bukan buku tuntas membaca saja yang saya sediakan, buku sambil ada gambarnya kan. Itu pun memotivasi siswa saya akan lebih semangat lagi Pak untuk belajar membacanya. Oke, baik Bu. Ini kalau saya boleh bertanya, kapan Ibu akan tuntaskan ini Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya. Iya. Ya, begitu. Saya rasa itu sangat baik sekali Bu. Secepatnya. Karena kita sangat kasihan melihat anak kita yang tidak bisa membaca tadi. Selain dari hal ini, kira-kira Ibu Fajri, apa ada hal lain yang mau disampaikan terkait permasalahan Ibu mungkin di kelas? Sepertinya ini cuma tentang murid yang bernama Sakirin tadi yang tidak bisa membaca. Oke, baiklah Bu. Saya rasa apa yang akan Ibu lakukan itu dengan sesegera mungkin sudah sangat luar biasa sekali Bu. Terakhir di sesi ini saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan coaching atau berdiskusi di antara kita? Perasaan saya Pak setelah melakukan coaching ini, saya belum jadi merasa lebih lega lagi, lebih semangat lagi untuk mengajar dan mendidik anak saya di kelas. Ya sebenarnya karena berbincang-bincang singkat ini kan Pak membuat saya menjadi tenang lah, karena saya sudah berbincang dengan Bapak, saya mempunyai solusi untuk masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih banyak. Artinya Ibu sudah memiliki perasaan yang tenang, memiliki perasaan yang nyaman. Artinya Ibu juga telah menemukan solusi dari masalah Ibu sendiri. Dan Ibu juga telah memprogramkan untuk menargetkannya kapan akan dilaksanakan begitu Bu. Saya ingin sekali Bu mendengarkan tentang murid Ibu yang bernama Sakirin ini. Mungkin di pertemuan berikutnya Bu, bagaimana perkembangan dari apa yang sudah Ibu lakukan Ibu ya. Oke, barangkali sampai di sini pertemuan kita Ibu Fajri pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu pun sudah menyampaikan masalah Ibu dan Ibu juga sudah menemukan solusi dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Fajri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sadim,
luar biasa sekali tadi ya. Eh, Proses coaching yang dilaksanakan bersama dengan Ibu Fajri sebagai coaching. Ini bagaimana Bapak menilai performa Bapak pada saat melakukan proses coaching tadi? Ya sebenarnya Pak, walaupun masih ada kendala begitu, tapi dengan kekuatan saya memahami alur tirta ini, ya saya tetap mencoba untuk mengembangkan diri, mempraktekkan dengan menayangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Pak. Kemudian saya juga aktif menyimak dan mendengarkan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Ya, baik, luar biasa sekali. Lalu Pak Sadim, kira-kira performa Bapak itu tadi itu setelah melakukan coaching, bagaimana yang Bapak rasakan sekarang? Saya sangat senang Pak, sangat senang sudah bisa melakukan praktek coaching bersama coach saya, dan saya melihat bahwa coach saya juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu Pak. Dan saya pun bisa menyimak dan mendengar dengan aktif. Artinya apa yang menjadi percakapan kami, ketika saya menanyakan refleksi dari coach saya tadi, beliau juga merasa sangat senang sekali begitu. Lalu bagian mana nih yang menurut Pak Sadim sudah meningkat dari kompetensi diri Pak Sadim? Menurut saya Pak, kalau dilihat dari alur tirta itu yang barangkali sangat meningkat pada diri saya dalam percakapan coaching ini, itu adalah saya sudah merasa sudah bisa melakukan atau menayangkan pertanyaan berbobot begitu, dan menarik si coach saya ini untuk menemukan keputusan atau jalan keluar dari masalah yang dia hadapi saat ini, ya berupa solusi lah begitu Pak. Kemudian Pak Sadim, jika Bapak lihat dari coach Bapak, apakah ada yang sudah meningkat? Ya, sangat peningkatan yang sangat tinggi Pak ya. Kalau saya melihat bahwa coach saya ini juga sudah bisa, ya paling spesifik sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dan coach saya juga bisa memahami pertanyaan yang saya ajukan Pak, sehingga jawabannya mengena begitu. Baik Pak Sadim, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Bapak melakukan proses coaching tadi? Ya, tentu saja boleh Pak. Terima kasih. Di sini Pak Sadim, saya melihat tadi sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi, bahwa alur cerita itu Bapak sudah benar-benar memahami. Saya rasa sudah dikuasailah sepenuhnya. Saya juga di sini tadi melihat bahwa Bapak menentukan tujuan ataupun topik pembicaraan yang dibahas pada percakapan coaching ini, dan itu tampak jelas. Kemudian identifikasi masalah, di sini pertanyaannya berbobot luar biasa menurut saya. Kemudian rencana aksi, ini juga Bapak melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggugah coach Bapak untuk mengeluarkan unek-uneknya dan potensi yang ada pada dirinya begitu. Dan tentunya di akhir tadi juga Bapak sudah menunjukkan adanya tahapan tanggung jawab ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan pada proses coaching kita pada hari ini begitu Pak Sadim. Bagaimana perasaan Bapak mendengar refleksi dari saya ini? Ya, tentu saja saya sangat berbangga hati Pak, karena ya sebelumnya mungkin saya berpikir apakah saya bisa melakukannya begitu Pak. Tapi setelah hal ini dilaksanakan, alhamdulillah saya bisa melakukannya sesuai dengan alur tirta itu sendiri Pak. Kemudian Pak Sadim, saya juga di sini tadi melihat adanya peningkatan kompetensi pada diri Pak Sadim, di mana pertanyaannya berbobot. Kemudian Bapak juga sebagai pendengar yang aktif, saya rasa tadi. Harapan Bapak di pra observasi, Bapak menyampaikan Bapak ingin coaching Anda
itu dapat menggali potensi dirinya, Iya. dapat mencari ataupun menemukan masalah solusi berdasarkan masalahnya sendiri. Di sini saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan, coach Bapak dapat menemukan solusinya sendiri terhadap masalahnya. Iya, betul. Begitu Bapak. Kemudian Bapak Sadim, menurut Bapak ada nggak yang masih kurang kompetensi pada Bapak pada proses coaching hari ini? Mungkin kalau saya melihat ya pertama mungkin karena saya masih menemukan pembelajaran coaching ini di modul guru penggerak, tentu dalam praktiknya ya adalah sedikit kekurangan di mana mungkin saya agak terkekang begitu Pak untuk mengendalikan pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga pertanyaan yang berbobot tadinya terkadang berulang-ulang ya Pak. Sehingga walaupun begitu tapi saya melihat tujuan akhir Pak, bahwa seorang coach saya itu bisa menemukan hasil ya solusi dari masalah yang dia hadapi begitu Pak. Lalu Pak Sadim, bagaimana kira-kira rencana Bapak nih untuk dapat mengatasi yang menurut Bapak masih kurang tadi ke depannya, rencana tindak lanjutnya? Ya, rencana saya tentu saja saya akan belajar lebih giat lagi dalam praktik ini Pak. Kemudian ya berupa barangkali melihat media-media yang ditayangkan di berbagai media lah begitu Pak, untuk kemudian bisa menuntaskan minat saya dalam praktek coaching ini begitu Pak ya, agar kemudian tidak ada rasa kaku dan bisa juga menentukan ini tujuan, ini rencana aksi begitu Pak, ini tanggung jawabnya, sehingga barangkali pertanyaan itu tidak berulang-ulang lagi Pak. Di sini tadi Bapak juga akan melakukan rencana tindak lanjut, artinya berdasarkan yang dilakukan coaching Anda. Berarti Bapak kapan nih rencana Bapak ini tadi akan Bapak laksanakan? Sesegera mungkin insya Allah Pak, sesegera mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini insya 2 Allah. atau 3 hari ke depan sudah bisa dilaksanakan. terlaksana. Baik Bapak, saya kira Bapak luar biasa sekali. Semoga ke depannya rencana tindak lanjut ini dapat secara berkelanjutan demi tercapainya cita-cita terhadap pendidikan kita ini. Iya Pak, amin. Saya kira sekian Pak Sadim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.